Oke cuy, kali ini gua kedatangan RC Excavator Gigong lagi. Ini excavator gua yang ketiga coy. Walaupun pas pembelian yang kedua gua agak aneh sih sama excavatornya, nggak tahu itu KW atau enggak ya. Udah lewat ya sudah lah ya. Langsung aja kita buka dulu untuk melihat isinya. Nah, inilah penampakannya. Udah kosong. Di sini ada buku manual yang nggak pernah kita baca. Masukin lagi. Dan tadi ada yang jatuh. Seperti biasa kita dapat baterai 18650, chargernya dan obeng. Kita persingkat, langsung kita eksekusi coy. Di sini ada remote-nya. Bentar, kita ambil dulu. Begini menambahkan remote-nya. Feelingnya udah oke, tombolnya oke. Sini ada dua tombol yang nggak berfungsi, dan di sini ada antena ala-ala coy, nggak berfungsi juga sama sekali ini antena sebenarnya. Langsung aja kita masukin baterainya. Setelah kita buka bautnya, kita tinggal congkel aja sebelah sini. Dan di sini kita menemukan soket baterainya. Kita tinggal pasin aja. Di sini ada, kalau lu bisa lihat ada mata-mataannya ini. Kita colokin ke bagian yang ada sama mata-mataan penguncinya juga. Oh, langsung hidup. Bentar, matiin dulu. Kita masukin lagi, kita rapihin si kabelnya coy. Udah dipastikan rapat ya coy ya. Di sini gua nggak baut dulu, biarin aja. Kayak gini juga udah kenceng aja coy. Dan untuk baterainya, untuk remote-nya sama. Di sini juga kita buka dulu obengnya. Bautnya maksud gua. Baut apa skrup coy? Skrup kali ya. Nah, di sini kita perlu memasukkan dua baterai A2 ke dalamnya. Seperti ini untuk menghidupkan si remote-nya coy. Kita baut lagi. Gua nggak mau baut yang di sini hilang ya coy ya. Jadi gua tempelin lagi aja bautnya. Udah hidup aja. Kita nyalain juga si RC-nya. Nah, kalau udah hilang ngedip-ngedipnya berarti dia udah connect coy. Bisa langsung kita mainin. Di sini gua mau jelasin dulu fungsi dari tombol-tombolnya coy. Untuk bagian kanan sini, kita fokus dulu ke bagian kanan. Ini kalau kita turunin, dia akan mengkeraup pasir atau tanah coy. Dan kalau ke atas itu kebalikannya, dia ke bawah dulu baru ke atas. Dan untuk belok kanan belok kirinya, kita tinggal ke kanan atau ke kiri seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian kirinya, di sini untuk maju atau mundur coy. Ini maju dan ini mundur. Dan kalau kita ingin memutar bagian atasnya aja, putar bagian atas ke kiri, putar bagian atas ke kanan, seperti itu coy. Dia bisa memutar sampai 2 kali putaran ya coy ya. Kita coba nih. Bentar, ini kan batasnya nih, nggak bisa mentok lagi tuh, nggak bisa ke kanan lagi. Kita hitungnya dari sini coy. Nah, 1 2, ya seperti itu. Sebenarnya nggak nyampe 2 sih ya. Tadi kan dia di sini ya. Dia mentoknya di sebelah sini. Kita mundurin lagi dikit. Di bagian bawah sini, di sini ada tombol lampu. Bisa kita matiin, bisa kita hidupin.
Atau kita mau nyetel suaranya coy. Suaranya ada di bagian sini. Setiap pergerakan dia punya suara yang berbeda coy. Kita coba maju ya. Nah, maju seperti itu. Mundur juga kayak suara mobil mundur aja. Dia lumayan kuat ya. Nih, mundur kayak gini. Nah, suaranya seperti itu kalau mundur. Kalau memutar, nah, beda. Walaupun agak sedikit berisik ya coy ya. Dan mengkeraup beda lagi suaranya. Nah, seperti itu. Kalau kanan kiri sih sama aja sih, sama kayak dia maju. Nah, kita matiin dulu. Dan untuk dua tombol ini sebenarnya dua tombol yang nggak fungsi apa-apa ya coy ya. Kemudian di atas ini ada antena, tapi antenanya ini nggak fungsi apa-apa ya coy ya. Kalau lu buka si remote-nya ini nggak nyambung kemana-mana juga. Ini cuman ya hiasan aja coy, aksesoris aja. Dan khusus untuk tombol di tengah ini, tengah bagian atas ini adalah untuk tombol auto. Jadinya kalau kita pencet ini dia bisa bergerak ya random aja coy, pergerakan dia tuh. Kalau mentok tapi dia mentok, dia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Walaupun kalau untuk tombol musik dan lampunya tetap harus kita atur sendiri coy, dia nggak bisa matiin walaupun di mode auto. Seperti itu coy review singkatnya, langsung aja kita eksekusi di lapangan. Pertama kita mulai dengan tanjakan yang enggak terlalu ekstrim. Ini ada di kisaran 35 derajat. Dan di sini terlihat RC Excavator Rigongnya berjalan mulus-mulus aja coy. Kita lihat betapa gantengnya dia. Cia. Mantap. Kita naik level lagi di tanjakan 90 derajat. Nah, di sini agak kesusahan ya karena mater-mater terus. Tapi gua rasa sih bukan karena enggak kuat coy, tapi traksinya ini bergesekan terus coy, enggak licin sama si papannya. Di sini gue coba untuk membantunya lewat bucketnya coy, dan hasilnya tetap nggak bisa naik. Kalau medannya aspal atau coran mungkin bisa coy, karena traksinya itu lebih bagus. Dan kemudian di sini gue coba untuk rintangan tangga-tangga kecil kayak gini coy, mungkin tingginya hanya setengah dari tinggi si ban eksavatornya, dan dia bisa melewatinya dengan mulus-mulus aja coy. Kemudian kita langsung naik level ke tanjakan atau tangga yang super tinggi ini. Kalau diukur mungkin tingginya bisa 2-3 kali lipat dari ban si eksavatornya coy. Untuk naikin tahap awalnya kita bantu tadi pakai si bucketnya, kemudian kita usahakan sedikit-sedikit coy kayak gini. Kemudian kita coba untuk arahkan lengannya ke belakang, tapi di sini mentok, agak susah gua di sini karena kesalahan di awal nggak ngecek bagian mana yang mentok. Nah, ini udah mentok sebenarnya, nggak bisa muter ke sana. Kita benerin dulu. Kita coba lagi ini percobaan yang kedua. Seperti di percobaan yang pertama kita bantu dulu naik menggunakan si bucketnya coy. Kita pemanasan dulu 1 2, oke. Mantap kayak gitu. Kita tekan bucketnya ke bawah sambil kita jalankan maju coy. Di sini emang skill abang-abang eksavator kudu naik level coy untuk mengatasi rintangan kayak gini. Dan seperti strategi di awal, kalau udah berhasil nanjak kayak gini, kita arahkan lengannya ke belakang coy, pelan-pelan aja. Gua taikin dulu, bentar gua taikin lengannya dulu, tadi salah. Buat naikin lengan nggak bisa kita langsung taikin ya coy, karena dia bisa aja jatuh coy kalau sembarangan kita naik turunin si lengan eksavatornya.
Nah, ini harusnya posisinya udah oke ya coy ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Kita coba bantu naik pakai bucketnya coy. Nah, seperti ini. Sudah naik semua bagian belakangnya. Tinggal kita usahakan dia agar jatuh ke depan. Salah. Oke coy, gagal tadi. Kita coba lagi. Pakai masih strategi yang sama kayak gitu. Nah, ini udah bisa harusnya nih. Oke, seperti itu coy. Sudah berhasil melewati rintangan yang upgrade tadi. Udah 2 kali atau 3 kali tinggi dari si ban eksavatornya. Kemudian bukan eksavator namanya kalau dia nggak bisa menggaruk tanah coy, tapi ini medianya gua pakai serbuk kayu aja coy. Di sini agak mudah untuk mendapatkan si serbuk kayunya menggunakan RC Excavator ini, tapi tetap harus menggunakan truk juga coy, supaya hasil garukannya banyak. Dan kita bisa lihat gundukan yang mana yang kira-kira mudah untuk diangkut atau diangkat oleh RC Excavator ini. Seperti di gundukan yang ini nih, ini gampang banget. Nah, hasilnya juga kita bisa menggaruk dan mengangkat banyak serbuk kayu coy. Kita coba ganti posisi, kita ganti posisi ke sebelah sana coy. Gua puterin dulu eksavatornya. Dan ini adalah garukan terakhir gua di video ini. Kita majuin lagi biar lebih jelas dan lebih dekat ke kamera coy. Kita tumpahkan, bentar, salah. Kita tumpahin. Oke. Itu adalah yang terakhirnya coy. Dan sampai di sini aja video untuk unboxing sampai kita mainin si RC Excavator Yigongnya coy. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe, dan bye bye coy.